Kopinya kopi apa? Kopi Tiam. Mari kita minum sama-sama. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Karena waktu nggak lama, sedangkan ayat yang harus dibahas cukup panjang, jadi saya kasih highlightnya aja ya Pak, Ibu. Jadi setelah itu baru nanti kita diskusi. Cuman kita perlu baca ini ayat supaya paling tidak Bapak Ibu bisa memahami runtutannya. 1 Korintus pasal 2, Bapak Ibu, judul perikopnya hikmat yang benar. Jadi saya baca ayat 6 sampai dengan ayat 12. Lalu lompat ke ayat 16. Saya baca ya. Judul perikopnya hikmat yang benar, ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Kalimat terakhirnya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi begini Pak, Ibu, harus diseimbangkan pandangan ini. Ayat 9 itu orang biasa kaitkan dengan doa dijawab. Ya, ayat 9 juga, ayat 9 itu bunyinya adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Ayat itu paling sering dikaitkan orang dengan doa yang dijawab, mujizat terjadi, sakit sembuh, apalagi? Jangan pura-pura bodoh. Apalagi? Jangan pura-pura tidak tahu, apalagi? Sudah, berkaitan dengan itu saja. Padahal kalau kita baca dengan baik start dari ayat 6 sampai dengan ayat 16. Ayat 9 tuh maksudnya cuma satu saja Pak Ibu. Hikmat. Karena hikmatnya Tuhan itu memang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul dalam hatinya manusia. Tapi lihat di ayat 16 tadi kita sudah belajar bahwa begini. Penguasa dunia tidak paham tentang ini. Tetapi ayat 12 bilang kita menerima roh Allah sehingga pada akhirnya kita tahu apa yang dikaruniakan kepada kita. Baru di ayat 16 Paulus menulisnya bahwa sementara yang orang lain, sementara siapakah yang bisa menasihati Tuhan? Lalu Paulus bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Sudah? Nah kalau saudara mencermati ayat 6 sampai dengan ayat 12, rupa-rupanya Alkitab bilang begini, hikmat itu diberikan kepada kategorial ini. Yang pertama, orang yang matang. Coba saudara lihat ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Makanya saudara masih ingat sekali waktu Yesus pernah bilang, jangan buang mutiara ke mulut babi. Sebab percuma saja. Mutiaranya bagus, buangnya ke mulut babi. 1, babi nggak tahu mutiara berharga. 2, mutiara kotor. Menjadi tidak ada arti bagi babi. Makanya kenapa Alkitab bilang ini, hikmat hanya akan diberitakan di kalangan mereka yang sudah matang. Coba, mari kita langsung saja, apakah matang Bapak Ibu? Matang itu Yunani bilang teleios. Teleios itu arti yang pertama adalah dewasa. Berarti hikmat Allah itu akan
mengalami penyingkapan tambah lama tambah dalam kepada, Alkitab bilang gini, mereka yang dewasa. Berarti yang tetap memilih untuk bermain dalam permainan kekanak-kanakan tidak akan pernah bertemu dengan hikmat Tuhan. Itu yang Alkitab maksudkan. Jadi begini, kalau mau dapat Tuhan punya hikmat, saudara dan saya harus memilih untuk tinggalkan kekanak-kanakannya. Jangan bermain di area itu. Seorang-orang yang matang saja tuh yang akan memperoleh yang disebut dengan penyingkapan hikmat Allah dalam kehidupannya mereka. Nah yang kedua, arti dari kata matang teleios itu sebenarnya pengertiannya banyak Pak Ibu. Ya, karena keterbatasan waktu saya singkat-singkat aja. Teleios atau matang satu dewasa. Sudah? Dua, orang yang berintegritas. Itu teleios. Berarti untuk bisa memperoleh hikmat, yang saudara dan saya harus kejar dalam kehidupan kita adalah jadilah matang, jadilah dewasa, tinggalkan permainan kekanak-kanakan. Tapi yang berikutnya ini yang Alkitab bilang, hikmat itu diberikan kepada orang-orang yang berintegritas, sehingga teleios itu artinya adalah ini, integritas yang terus-menerus disempurnakan. Berarti Alkitab bilang, semakin kamu berintegritas, semakin hikmat itu akan disingkapkan begitu rupa untuk kita. Sudah? Oke. Berikutnya, Alkitab bilang, hikmat itu bukan hanya diberikan kepada orang dewasa. Tapi coba saudara lihat di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, Alkitab menggarisbawahi bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Nah ini, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Standarnya kita harus bermain pada standar ini. Satu, saudara dan saya harus dewasa. Dua, saudara dan saya harus ditemukan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Konsep mengasihi Tuhan kita bisa temukan dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku lalu melakukannya, dialah yang mengasihi aku, Alkitab bilang. Ya dari mana kita tahu kita mengasihi Tuhan? Apakah cuma ditinjau dari kita punya pelayanan udah banyak? Enggak juga. Apakah bisa ditinjau dari apa lagi? Memberi banyak, kita udah mengasihi Tuhan? Enggak juga. Nah, konsep mengasihi Tuhan harus digarisbawahi landasan ini. Pegang Tuhan punya perkataan, lalu melatih diri untuk konsisten mentaatinya enggak? So, waktu kita udah ditemukan konsisten taat, nah kita adalah orang-orang yang sah mengasihi Tuhan. Nah terhadap yang model kayak gini nih Pak Ibu, itu yang Alkitab bilang. Apa yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, nah itu Tuhan sediakan bagi orang-orang model begini nih. Amin. Lalu yang ketiga, ayat 10. Ayat 10, coba Bapak Ibu lihat. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi begini, cuman roh Allah aja yang bisa menyatakan hikmat Allah buat kita. Konsep yang ketiga, supaya hikmat saudara dan saya terima, ini yang Alkitab berupaya bilang. Gak ada cara lain, saudara dan saya harus memilih untuk hidup di dalam roh. Gak hidup dalam daging. So, Galatia kan menegaskan, dari dulu daging selalu kontra roh. Siapa hidup dalam daging tidak mungkin hidup dalam roh. Siapa hidup dalam roh tidak mungkin hidup dalam daging. Apakah konsep hidup di dalam roh atau hidup dipimpin roh? Sederhana saja. Waktu saudara dan saya menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas hidup kita untuk melakukannya. Nah karena begini, tidak mungkin orang hidup dalam roh tapi tidak taat sama firman Allah. Itu gak mungkin. Kita juga gak bisa menarik definisi bahwa orang itu sudah berbahasa roh. Lama pula. Satu hari bisa berdoa berbahasa roh kira-kira 5, 6, 7 jam. Lalu kita bilang bahwa ini orang nih adalah orang yang hidup dalam roh. Enggak juga. Karena konsepnya adalah begini. Orang yang hidup dalam roh harusnya ditemukan sebagai orang yang semakin hari semakin teruji sebagai orang-orang yang menyetujui kebenaran dalam firman Allah, lalu secara natural mentaatinya dalam tiap-tiap hari. Baru pada titik itu tuh kita bukan hanya dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tapi kita juga dikenal sebagai orang-orang yang hidup oleh roh. Nah siapapun yang bergaul erat dengan firman Allah, lalu melatih diri tiap hari, tiap saat untuk taat kepada firman Allah, sederhana. Kita akan menjadi dewasa secara natural. Kita akan ditemukan sebagai orang yang mengasihi Tuhan secara natural.
Kita akan ditemukan sebagai orang yang hidup dipenuhi roh dan dipimpin oleh roh secara natural. Nah, untuk kategorial ini dengan jelas Alkitab bilang hikmat dikasih buat kita. Kenapa hikmat dikasih buat kita, Pak, Ibu? Sebab coba, saudara lihat dengan saya di ayat sebentar. Saya kenapa lupa? Ayat 7. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Saudara tahu kata rahasia, kata tersembunyi dan kata rahasia, itu artinya adalah ini, sengaja disembunyikan. Jadi bagi Tuhan, hikmat saya mahal. Sengaja saya sembunyikan. Enggak sembarangan orang bisa dapat. Makanya kenapa Paulus menulis, ada kategorial-kategorial yang saudara dan saya harus paham, lalu bermain di dalamnya. Sebab yang akan diberikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat mahal, makanya Tuhan Alkitab bilang ini, dengan sengaja menyembunyikannya. Tapi dia menyingkapkannya kepada orang-orang yang tadi tuh saya sudah bilang. Sudah? Sekarang coba saudara lihat, kenapa hikmat cuman dinyatakan? Hikmat yang sengaja Tuhan sembunyikan ini cuma dinyatakan kepada orang dewasa, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Gini, ayat 7 bilang, sebab yang Tuhan kehendaki adalah supaya pada akhirnya karena kepemilikan hikmat, saudara dan saya tampil mulia. Ya enggak? Ya, disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kata kemuliaan Yunani menggunakan kata doksa. Doksa itu arti yang pertama adalah begini, kehormatannya kita. Tahukah saudara bahwa semakin hikmat Tuhan bekerja di dalam kita, maka kehormatan di dalam kita akan naik? Orang kan secara natural menghormati aja Tuhan di dalam kita. Bukan karena kita hebat, bukan. Karena ada hikmat yang bekerja di dalam kita. Kehormatan itu akan naik. Natural. Sudah? Apakah kata kemuliaan atau doksa ini martabat? Kehormatan naik, martabat naik. Karena apa? Kepemilikan hikmat. Sudah? Apakah kata kemuliaan? Kemuliaan itu arti, ada banyak sekali arti dari kata kemuliaan. Tapi pengertian yang ketiga, mengingat singkatnya waktu, ini. Kemegahan sinar terang. Jadi Alkitab bilang bahwa start dari, since the very beginning gitu. Start dari zaman mula-mula, zaman awal. Tuhan telah desain. Bahwa hikmat yang saya punya, saya akan sengaja sembunyikan. Tapi untuk orang-orang yang memenuhi kriteria saya akan menyingkapkan ini hikmat. Karena yang saya mau adalah, kata Tuhan, kira-kira saudara dan saya harus ditemukan semakin terhormat dalam hidup. Semakin bermartabat dalam hidup. Nah, masih ingat? Yesus waktu dia datang ke bumi, dia memberikan identitas kepada murid-muridnya sampai kepada kita hari ini. You are the light of the world. Kamu terang dunia. Rupa-rupanya supaya terang itu bersinar di dalam kemegahan. Nah ini yang Alkitab bilang, orang butuh hikmat. Amin. Nah sekarang apakah hikmat? Dan setelah ini saya selesai. Apakah hikmat? Alkitab bilang, bayangkan ini mahal sekali. Hikmat itu Yunani bilang menggunakan kata Sophia. Ya, kalau saudara punya anak nama Sophia, ya targetnya itu anak berhikmat. Cuman parahnya ada juga anjing nama Sophia. Enggak, sebenarnya targetnya apa coba? Gitu. Ya ada orang kasih nama anjing Sophia, itu targetnya apa coba? Agak susah kan anjing itu berhikmat. Karena anjing itu pasti tidak cinta Tuhan, pasti tidak dewasa dan tidak hidup dalam roh. Tapi anyway, sudah. Hikmat itu artinya adalah Sophia itu artinya adalah kebijaksanaan yang lebih tinggi dari kebijaksanaan dunia. Jadi coba lihat. Selama saudara dan saya memiliki hikmat, duduklah dengan motivator yang ada. Saudara akan menemukan, gini loh. Ini karena Tuhan di dalam kita, bukan karena kita kan. Duduklah dengan siapa aja yang jago-jago motivasi orang, motivator siapapun. Duduk aja dengan mereka. Pada akhirnya saudara akan menemukan, mereka akan lebih banyak bertanya, dan kemudian mereka akan lebih banyak belajar. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Karena rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang. Hikmat atau Sophia adalah kebijaksanaan yang Tuhan punya, yang Tuhan kasih pada kita, dan kualitas dari kebijaksanaan ini lebih tinggi dari yang dunia punya. Cukup jelas? Nah yang kedua, apakah Sophia atau apakah hikmat? Menarik sekali. Kecerdasan untuk memahami hal-hal yang manusiawi
dan hal-hal yang ilahi. Jadi Alkitab bilang, Tuhan yang kasih kebijaksanaan, tapi Tuhan juga yang kasih kecerdasan. Bukan saja untuk saudara dan saya menjadi ahli dalam hal-hal ilahi saja, tapi kecerdasan ini Tuhan kasih kepada saudara dan saya supaya pada bidang apapun yang berkaitan dengan kemanusiaan ini, dunia ini, saudara dan saya ditemukan sebagai orang yang memiliki kecerdasan. Cerdas saja tidak tajam, itu hikmat. Makanya coba saudara lihat saja, semakin orang mengasihi Tuhan, semakin orang teruji dalam kedewasaan, semakin orang dipimpin oleh Roh. Saudara perhatikan saja, mereka bukan cuma bijaksana, mereka cerdas. Cerdas saja tidak tajam. Itu Sofia. Contoh, masih ingat Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego? Mereka dibawa waktu usia belum terlalu banyak. Lalu tiap hari mereka dicekokin tuh dengan keilmuan yang ada. Keilmuan dunia hari itu. Nah, apa yang kemudian terjadi? Saudara pasti paham. Mereka berempat, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, itu cemerlang sekali kan. Sinarnya itu bersinar sangat megah. Kenapa coba? Mereka itu bukan cuma sekedar orang yang jago berdoa Pak, Ibu. Mereka orang yang ahli di bidangnya. Cerdas aja dan tajam dalam hal-hal duniawi, pengetahuan mengenai hal-hal duniawi dan hal-hal yang ilahi. Bayangkan, Daniel menjadi Perdana Menteri pada 4 pergantian raja. Ini orang tidak pernah bikin salah. Satu-satunya kesalahan Daniel adalah kesalehannya. Iya enggak? Berarti Alkitab lagi kasih tahu buat kita. Waktu hikmat Allah bekerja pada Daniel, rupa-rupanya dia punya kecerdasan untuk mengelola pemerintahan. Terangnya bersinar begitu rupa, sampai raja berkata kepada seluruh wilayah kekuasaannya, di wilayah kekuasaan saya, siapapun makhluknya harus menghormati Tuhan yang Daniel sembah. Coba-coba, itu kekuatan dari hikmat. Bukan cuma bijaksana, tapi cerdas, tajam dalam pengetahuan akan hal-hal duniawi dan juga akan hal-hal ilahi. Sudah? Apakah hikmat? Hikmat itu arti berikutnya adalah kecerdasan untuk menemukan arti. Ayo coba lihat. Daniel terjemahkan mimpi? Iya. Siapa lagi? Yusuf terjemahkan mimpi? Iya. Karena mereka tahu masa depan? Tidak. Karena hikmat Allah bekerja pada mereka. Nah, begini Pak, Ibu. Semua orang dari antara kita berhadapan dengan fakta tiap-tiap hari. Sometimes kita berhadapan dengan proses-proses tertentu yang kita nggak tahu ini arahnya mau kemana. Kita bahkan nggak tahu masa depan akan bagaimana nih, tujuannya akan bagaimana nih. Nah ini yang kita bilang, orang kalau dapat hikmat, mereka akan memperoleh kecerdasan untuk menemukan arti di balik sebuah peristiwa. Gitu. Kita belum sampai di masa depan karena kita masih ada di hari ini. Tapi untuk apapun yang terjadi buat kita hari ini, kita paham bahwa di masa depan akan terjadi seperti yang kita paham. Mengapa kita paham? Sebab Alkitab bilang, hikmat Allah bekerja pada kita, di dalam kita. Sudah? Apakah hikmat? Ini menarik. Hikmat adalah keterampilan, keahlian pada bidang apa saja yang Tuhan taruh kita di area itu. Jadi Alkitab bilang, rupa-rupanya hikmat bukan hanya berkaitan dengan kebijaksanaan. Bukan hanya berkaitan dengan kecerdasan yang dikaitkan dengan pengetahuan. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi tajam aja terhadap hal-hal duniawi atau hal-hal ilahi. Hikmat juga bukan berarti kita paham arti di balik sebuah peristiwa. Tapi Alkitab bilang hikmat ternyata, kalau hikmat Tuhan bekerja pada kita, yang terjadi adalah begini Pak, Ibu. Saudara dan saya harusnya ditemukan sebagai orang-orang yang terampil atau ahli pada bidang apapun yang kita bermain di situ. Amin. Loh, coba. Tadi kan Alkitab bilang, hikmat Tuhan sediakan untuk kepentingan apa? Kemuliaan kita. Supaya kehormatannya kita naik, martabatnya kita naik, sinar di dalam kita, bersinar dalam kemegahan. Nah, kan Yesus sudah bilang dari awal, terang itu ditaruh di atas kaki Dian, tidak pernah ditaruh di bawah gantang. Terang itu ditaruh di atas bukit. Supaya semua orang yang tinggal dalam kegelapan melihat ada harapan di atas bukit. Karena
terang yang bersinar. Makanya kenapa Alkitab bilang ini, hikmat ini Tuhan sediakan since the very beginning untuk kemuliaan saudara dan saya. Supaya pada akhirnya begini, orang bisa melihat bahwa terangnya kita bersinar. Dari mana orang bisa lihat terangnya kita bersinar? Waktu sederhana Pak Ibu, kita semakin terampil dan menjadi ahli pada bidang apapun yang Tuhan taruh kita di situ. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah desain saudara dan saya untuk jadi orang rata-rata. Dia mau supaya saudara dan saya tampil dalam kemuliaan. Dia sediakan hikmat bagi kita. Ujung-ujungnya, saudara dan saya tidak boleh puas dengan permainan rata-rata. Saudara dan saya harus mulai memilih untuk mempertimbangkan. Kalau kamu rata-rata, terang tidak bersinar dengan megah. Kalau kamu rata-rata, orang tidak akan menghormati kamu lebih. Kalau kamu punya terang rata-rata, martabat kamu tidak terlalu dipedulikan oleh orang. Kamu didesain untuk memperoleh hikmat supaya pada akhirnya terang bersinar dalam kemegahan, tinggi dalam kehormatan, martabat teruji, sehingga kemanapun orang pergi atau di mana saja kita berada, ketemu dengan siapa saja, orang akan duduk dan mencermati Tuhan di dalam kita. Mengapa coba? Secara ilahi kita punya ilmunya, kita punya kebenaran, kita menghidupinya, tapi dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan pada kita terampil dan ahli di situ. Halo? Nggak boleh rata-rata Pak, Ibu. Kalau saudara adalah seorang dokter, kejar sampai spesialis dan kuasai itu bidang. Kalau saudara adalah seorang arsitek, kejar, belajar, kuasai itu bidang. Sampai saudara dikenal oleh banyak orang. Apalagi, kalau saudara adalah bidan, kejar keilmuan, belajar serius, sampai jadi ahli di situ. Sebab itu target Tuhan bagi kita. Kita harus bermain pada posisi begini Pak, Ibu. Hikmat sama dengan kamu terampil, kamu jadi ahli. Itu hikmat. Amin. Pada bidang apa saja, tentu saja. Nah, apakah hikmat? Hikmat itu artinya adalah begini, terlatih. Orang-orang yang memperoleh pengetahuan sehingga mereka ada pada posisi terlatih, lalu terpelajar. Lalu apakah hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk begini Pak Ibu, ini keren banget. Membentuk rencana, menyusun rencana, menemukan cara terbaik untuk pada akhirnya rencana itu terjadi. Itu hikmat. Jadi coba saudara lihat. Target Tuhan dari awal buat kita adalah, coba perhatikan ya. Kita harus bijaksana, kita harus cerdas, kita harus punya pengetahuan, kita harus apalagi tadi? Terampil, kita harus jadi ahli, kita harus menjadi orang-orang yang terlatih pada apa aja, terpelajar pada apa aja yang Tuhan taruh kita di bidang itu. Baru yang berikutnya adalah ini, kepemilikan hikmat. Membuat saudara dan saya tahu bagaimana menyusun rencana, mengelola seluruh perencanaan yang ada, sehingga rencana itu bisa dicapai oleh kita karena kekuatan hikmat. Makanya coba saudara lihat, saya kasih contoh, sebab ini menarik sekali. Daniel kelola pemerintahan. Itu pemerintahan tetap bertahan karena Daniel punya keahlian untuk mengelola. Pertanyaannya adalah begini, kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, harusnya kita punya hikmat. Kalau memang kita mengasihi Tuhan dan harusnya kita punya hikmat, pertanyaannya adalah, kenapa enggak jago mengelola? Kenapa enggak ahli dalam pengelolaan? Kenapa enggak ahli dalam menyusun perencanaan? Kenapa tidak ahli untuk mencapai tujuan seperti yang kita rencanakan? Padahal itu hikmat. Coba. Saya akhiri dengan kalimat ini Pak, Ibu. Saya besar dengan satu moto, diajar oleh orang tua saya, dan sampai hari ini saya masih memegangnya. Banyak membaca menjadi tahu. Banyak berlatih menjadi ahli. Kalau mau tahu banyak, baca banyak. Kalau mau jadi ahli, latihan banyak. Nah, bukankah itu hikmat? Sudah, saya selesai. Terima kasih atas nama bangsa dan negara saya serahkan. Berikan tepuk tangan bagi Pastor Tuhan Onata memberkati Hapari. Pak, Ibu. Sebenarnya ada banyak pertanyaan di kepala saya, tapi saya coba susun satu persatu. Yang pertama, seringkali tadi kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ya. Ya. Saya coba bacakan kembali 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tadi sudah dibahas ya, bahwa ini bukan hanya tentang jawaban doa, tetapi lebih kepada bagaimana hikmat Tuhan itu kemudian
berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Nah, seringkali ketika berbicara tentang hal ini yang menjadi kontranya atau yang menjadi penahannya untuk kita bisa mungkin memiliki hikmat sehingga bahkan yang tidak pernah kita impikan terjadi gitu ya, atau mungkin hal besar dalam kehidupan kita, atau harapan-harapan bahwa kita melakukan hal yang besar, atau mungkin ketercapaian tinggi yang ingin kita capai itu kadang-kadang terhenti ketika kita memikirkan sebuah ayat Alkitab di Roma 12 ayat 3. Gini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kau berpikir begitu rupa, sehingga kau menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi seakan-akan di sini ada sebuah, jangan mikir terlalu tinggi, jangan mikir yang terlalu besar lah. Pikirkan yang kamu pikir sesuai dengan imanmu, sesuai dengan kemampuanmu. Jangan mikir yang terlalu wah-wah hebat-hebat. Bahkan di usia kamu sekarang kok sudah mikir negara sih. Kan banyak nih anak-anak muda sekarang mikir negara, mikir bagaimana caranya supaya negara lebih baik. Padahal kan kamu masih kecil gitu ya. Dan ini kadang-kadang bisa menahan kita untuk tadi punya, ketika seorang punya hikmat kan mestinya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih besar gitu, lebih besar. Tapi kemudian ngomong kan katanya nggak boleh mikirkan yang hal-hal yang terlalu tinggi, terlalu besar. Ini gimana Pastor? Menyikapi pemikiran hal seperti ini. Tadi boleh tolong ulang ayatnya, please? Di Roma, sebentar ya. Roma berapa? Roma 12 ayat yang ketiga. Oke. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kau berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini seakan-akan kan ada sebuah pembatas ya. Saya paham. Ya, berdasarkan ukuran iman. Oke. Jadi orang boleh berpikir berdasarkan ukuran iman. Tadi bahasanya begitu kan? Ya, betul. Nah, kata iman di situ, faith, bahasa Yunaninya adalah pistis. Pengertian dari pistis adalah intellectual faith. Baik. Intellectual faith. Kepercayaan berdasarkan yang terbangun di dalam intelektualitasnya kita. Oke. Percaya kepada Tuhan tidak terjadi di perasaan. Oke. Percaya kepada Tuhan terjadi di dalam pemikiran. Baik. Masih ingat Paulus bilang, karena itu berubahlah oleh pembaharuan budi. Berarti konsepnya sebenarnya adalah begini. Semakin kita paham, semakin bertambah pengetahuan di dalam kita, semakin kuat pemahaman kita, semakin besarlah imannya kita. Oke. Right? Jadi berbanding lurus berarti ya. Berbanding sama. Kalau mau berpikir tinggi, pengetahuan harus banyak. Arti maksudnya? Bukan berpikir tinggi. Kalau mau mencapai hal yang tinggi, Ya. cara berpikir kita harus mengalami pembaharuan terus-menerus. Pengetahuan harus sangat menguasai cara kita berpikir. Supaya pada akhirnya kita paham bahwa itu sebenarnya bisa dicapai. Langkahnya adalah begini. Jangan berfantasi kosong. Oke. Apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk berhitung. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi kejar ilmunya dulu. Tambahkan pengetahuan. Supaya pada akhirnya kita bisa berhitung. Baik. Kalau kita bisa berhitung, kita tahu kita bisa capai kok. Naik ke bulan aja orang bisa capai. Kenapa? Punya pengetahuan dan berhitung. Alkitab mengajarkan iman berkaitan dengan persoalan intelektualitas. Intelektualitas tidak berkembang, kapasitas tidak terentang, jangan mimpi tinggi. Kira-kira begitu. Berarti iman berbanding lurus dengan pengetahuan tadi. Iya. Oke. Makanya kenapa Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kata pendengaran di situ Yunani bilang akou. Akou itu artinya adalah begini. Yang pertama, you need to listen and understand. Mendengarkan dengan seksama untuk kemudian memahami. Tapi kata mendengar di situ itu juga berarti begini, mendengarkan dengan cerdas.
Apa yang dimaksud dengan mendengarkan cerdas? Mendengarkan dengan cerdas artinya adalah begini. Mendengarkan dengan seksama, memahami, mampu menceritakan kembali untuk kemudian kita bisa melakukannya. Baik. Nah, berarti lihat, Alkitab sebenarnya mengajarkan begini buat kita. Semakin kita belajar firman, semakin yang akan terjadi di dalam kita adalah ketajaman dalam faktor intelektualitas. Keinginan untuk tahu lebih banyak, untuk paham lebih banyak. Orang yang berinteraksi dengan firman, omong kosong kalau mereka tidak belajar hal yang lain. Seorang yang berinteraksi dengan firman dan semakin memahami firman, mereka akan semakin tertarik untuk memahami kira-kira Tuhan kasih buat saya kelebihan di area mana. Nah, pada titik itu kita akan belajar. Nah, kemampuan kita belajar semakin lama semakin terampil dan menjadi ahli pada bidangnya kita. Wajar kalau kita mimpi tinggi. Boleh? Boleh. Asal berhitung. Jangan seperti pungguk merindukan bulan. Nah, yang tadi Alkitab bilang kan, Tuhan menyediakan hikmat bagi kita. Dari tadi kita sudah belajar berkaitan dengan kebijaksanaan, kecerdasan, pengetahuan. Jadi memang kalau mau mencapai hal tinggi harus punya pengetahuan. Apakah hikmat bisa diperoleh hanya dari hasil belajar dan latihan yang banyak? Bisakah orang berhikmat meski tidak kenal Tuhan? Karena memang ketika orang itu belajar dan latihan banyak mungkin dia menjadi expert ya, ahli. Iya. Ini pada konteks ahlinya. Jadi Iya. yang berikutnya adalah bisakah orang yang di sini dikatakan berhikmat karena kan sebenarnya dia tidak kenal Tuhan. Dia punya hikmat. Tapi bukan hikmat yang Tuhan kasih pada strata yang seharusnya kita terima. Karena yang tadi saya bilang tuh, hikmat, sophos atau sophia, itu artinya adalah kebijaksanaan yang jauh lebih tinggi dari kebijaksanaan yang dunia punya kan. Coba, saudara bisa bayangkan ya, banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang bijak. Ya enggak sih? Banyak orang ahli di bidangnya, tapi tidak banyak orang yang ahli hidup, pintar hidup, enggak banyak. Jadi kalau ditanya begini, apakah Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang? Jelas, hukumnya itu jelas. Siapa berlatih pasti jadi ahli. Siapa banyak membaca pasti lebih tahu. Siapa mengejar, duduk dengan orang bijak pasti akan lebih bijak. Tapi pertanyaannya adalah bijaksana yang diberikan kepada kita, kepada dunia, apakah sama dengan bijaksana yang kadar kebijaksanaan yang Tuhan siapkan pada kita? Enggak sama. Ya. Enggak sama. Karena kita bukan cuma ahli di bidangnya kita juga cerdas hidup. Tahukah saudara bahwa hikmat atau sophia itu salah satu pengertiannya adalah ini. Kecerdasan untuk berhati-hati dalam karakter. Kecerdasan untuk mengenakan kendali pada diri, itu hikmat. Nah, banyak orang pintar nggak ada kendali. Ya. Banyak orang pintar tidak hidup hati-hati. Ya, seperti buah roh ya, Ya, pengendalian diri. ya. Makanya mengapa gini, yang kita perlu kejar hikmat Allah. Supaya pada akhirnya tampilnya kita, itu betul-betul tampilnya tuh tajam banget. Dunia harusnya belajar pada kita, pada bidang yang Tuhan percayakan pada kita. Karena kita dapat hikmat dari Tuhan, kemudian kita belajar. Coba, sederhana. Daniel satu angkatan dengan satu teman-temannya, semua belajar ilmu yang sama. Semua belajar ilmu yang sama. Pertanyaannya, kenapa Daniel nomor 1? Hikmat Allah yang dibuka. Makanya saya sangat meyakini hari ini bahwa orang Kristen, anak-anak muda harus diajar untuk ini. Jangan main di rata-rata. Kamu tidak pernah didesain rata-rata. Kamu harus kejar sampai jadi ahli. So, kalau kamu jadi ahli, lalu plus mendapatkan itu tuh hikmat yang dari Tuhan dia buka begitu rupa untuk kita. Coba, siapa yang tidak cari kita? Ya. Menjadi yang berbeda ya. Bukan Iya. sekedar pintar, bukan hanya sekedar pandai, tapi Dan di punya atas. sesuatu hal yang di atas, yang lebih daripada mereka yang pintar sekalipun. Dan di atas. Kenapa di atas? Masih ingat Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Coba. Itu konsep mengasihi Tuhan kan? Lain waktu saya jelaskan, kepala itu apa, ekor itu apa. Tapi Alkitab dalam terjemahan Inggris, kalimat ini, engkau akan tetap naik
dalam bahasa Inggris disebut begini, above only. Only. Above only. Jadi pada kita sebenarnya begini, tidak ada statement ini. Hidup itu seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak. Saudara dan saya didesain untuk, Alkitab bilang, above only. Berkaitan dengan konsep itu tuh, mengasihi Tuhan. Dan siapa mengasihi Tuhan, hikmat diberikan, kamu mainnya di atas. Kamu akan dipertahankan oleh Tuhan di atas. Itu konsep dari awal. Makanya mengapa kita perlu paham tatanan ini. Supaya pada akhirnya kita tahu, kamu punya posisi seharusnya di sini loh. Kenapa kamu puas di sini? Berarti kalau kamu belum di sini, berarti kamu belum belajar. Kamu belum terampil di kamu punya bidang. Kamu belum menjadi ahli di area itu. Padahal kamu didesain untuk above only. Nah, pemahaman ini yang membuat pada akhirnya kita akan belajar lebih keras. Ya. Kita akan latihan lebih serius. Kita didorong. Exactly. Tujuannya kita adalah apa yang kita yakini sesuai dengan kadar imanmu. Ya. Apa yang kita yakini, kita bisa mencapainya. Gitu. Apakah pencapaian kita akan membuat kita tetap above only? Iya. Sementara yang lain naik kemudian mereka jatuh. Karena memang mereka pintar, cerdas, tapi tidak berhikmat seperti mendapatkan hikmat dari Tuhan. Yang lain naik, mereka bisa turun. Kita naik, kita bermain above only. Tidak pernah kecolongan ya. Kalau yang lain kan Enggak. kecolongan tiba-tiba jatuh. Karena yang tadi saya bilang kan, hikmat adalah cerdas dalam karakter atau karakter yang sangat berhati-hati. Itu nolong kita untuk tetap ada di atas. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah hikmat itu terus bisa membuat kita jadi sombong? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa hikmat yang kita dapat itu datangnya dari Tuhan? Gini Bapak Ibu yang bertanya, kita semua paham hari ini bahwa hikmat itu dari Tuhan. Itu dikaruniakan kepada kita dari Tuhan. Konsep yang harus dipahami adalah ini Tuhan punya, kita dikasih aja. Sekarang begini, mau sombong apa kalau yang ada pada kita adalah sebuah pemberian. Ngerti konsepnya enggak? Ya, kita dikasih ya. Ya. Kita Mau sombong apa? ya bukan karena kita tuh yang You ngasih, are kan. not produce the wisdom of God in your life, tidak. Kamu mendapatkan. Kalau kamu mendapatkan, kenapa kamu sombong? Itu pemberian. Jadi menurut saya, semakin kita sadar diri, semakin kita sadar akan kebenaran. Wallahu alam ya, menurut saya harusnya orang gak sombong. Sebab apa coba? Kita tahu tanpa ini hikmat, kita bukan siapa-siapa. Anyway, sudah? Kemudian yang kedua, dari mana kita tahu hikmat ini datangnya dari Tuhan? Cermati saja Bapak Ibu, cerdas hidup enggak? Lalu cerdas pada bidang yang Tuhan percayakan pada kita enggak? Semakin lama kita menjadi semakin tajam, ada enggak? Pernah enggak ada pada posisi ini? Pada sebuah bidang ilmu, kita belajar kita enggak paham, belajar lagi kita enggak paham, sampai peng. Kayak mata kebuka dan kita bisa paham. Nah itu hikmat. Itu hikmat. Dari mana kita tahu ini hikmat dari Tuhan? Itu tuh. Pada momen-momen kita paham betul bahwa saya nggak paham. Momen-momen kita berusaha keras untuk mencapai sesuatu dan kemudian kita nggak bisa capai. Sampai hikmat Tuhan bekerja, kita menemukan rumusannya dan dengan rumusan itu kita mencapai sesuatu. Nah udah kita tahu ini Tuhan. Atau waktu kita berhadapan dengan proses kehidupan yang berat. Lalu kita memilih untuk berespon hati-hati. Sudah? Kendali diri, kendali otak, kendali lidah. Supaya jangan menista nama Tuhan di tengah proses yang berat. Itu pun hikmat dari Tuhan. Dan kita memang tahu ya bahwa sebenarnya kita ini tidak kuat. Tapi kita jadi kuat ya memang karena hikmat Tuhan. Iya. Ya itu tanda yang jelas kelihatan sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang awalnya sebenarnya kita nih semestinya kita sadar bahwa kita ini bodoh. Iya. Tapi kok bisa ya? Nah Iya. itu pasti dari Tuhan. Iya. Tapi ingat baik-baik, hikmat tidak dilempar dari langit. Oh iya. Tadi itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Nanti kalau waktu lebih panjang saya harus menjelaskan bahwa rupa-rupanya orang harus membiarkan cara berpikirnya disentuh dulu oleh kebenaran. Karena semakin kita berinteraksi dengan kebenaran,
kita akan semakin digiring kepada objektivitas berpikir. Lalu nanti Tuhan akan menanamkan dalam kita kemauan untuk gigih berjuang. Sampai pada akhirnya kita bisa mencapai apapun itu. Gitu. Baik. Jadi tidak terjadi, pencapaian tidak terjadi tiba-tiba. Ya, Gitu. ada sesuatu di balik itu Ada yang berproses, ada berproses. sering jadi anekdot. Justru yang sekolahnya nilainya rata-rata justru jadi bos. Sedang karyawannya banyak yang cum laude, S2, S3 itu justru jadi karyawan. Karyawan dari tadi yang sekolahnya rata-rata. Bagaimana menjawab fenomena ini, Esther Ana? Itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Ada banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang pintar hidup. Itu yang tadi saya bilang. Ada orang yang mungkin secara akademis jago, tetapi tidak pintar. Misalnya, tidak pintar bangun hubungan dengan orang lain. Bangun hubungan itu keahlian kan? Kita nggak tajam di situ, bisa jadi. Pintu tidak terbuka, peluang tidak berdiri di depan mata. Kita semua paham Bapak Ibu bahwa kesuksesan manusia 20%, cuma 20% dipengaruhi oleh pengetahuan. Lalu apa lagi? Keahlian, keterampilan, and so. Tapi 80% kesuksesan orang itu dipengaruhi oleh kemampuan dia membangun hubungan atau kemampuan dia membentuk jaringan. Jadi kan begini, ada hal-hal yang kita tidak bisa dapatkan pada sisi akademis, gitu. Ada hal-hal yang gini, kecerdasan sendiri bukan cuman cerdas di sisi akademis kan. Kecerdasan Pak Hans, sekarang ada berapa? 12? Ada. 12 atau berapa? 17? Saya lupa terakhir saya baca. Ada berapa tuh? Kecerdasan itu ada beragam. Nah hikmat Tuhan bekerja dalam semua kecerdasan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa hikmat cuman bekerja pada orang-orang yang mahir di akademis saja. Bukan Enggak. hanya kecerdasan intelektual ya, tapi kecerdasan yang lain juga. Dalam semua sisi. Ya, Jadi itu yang perlu ditimbang. Apalagi kalau kita cinta Tuhan. ya. Itu tuh kayak mata kebuka aja. Mata kebuka aja untuk memahami gitu. Shalom, bagaimana tanggapan Ibu tentang hikmat Kristus yang dimiliki para pemimpin-pemimpin rohani gereja? Apakah sudah mencapai standar hikmat Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan? Tatkala masih banyak hamba Tuhan atau gembala-gembala gereja yang alami kejatuhan. Silakan Mbak Serana. Nah ini kalau saya enggak hati-hati menjawab, saya bisa derajam batu. Bagaimana sekarang tentang hikmat-hikmat dari para hamba Tuhan yang ternyata banyak juga itu yang mengalami Begini, kejatuhan. kalau kamu berhikmat, kamu akan taat kepada firman Tuhan. Itu saja. Apakah hikmat boleh dikejar atau datang dengan sendirinya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita merasa kita sudah menjalankan semuanya, tetapi hikmat tidak kunjung kita dapatkan. Hal apa yang harus dilakukan lagi? Salomo itu minta. Tahukah saudara bahwa hikmat itu memberikan kepada orang kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Yesus pernah bilang, dan kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang saya kerjakan. Tapi yang disoroti adalah kata pekerjaannya, ergon. Ergon itu Yunaninya bilang, ergon. Ergon itu pengertiannya adalah ini, kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Jadi kalau orang dapat hikmat, orang akan selalu punya kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Dengan sendirinya keluar ya, itu Ya. dari dirinya ya. Iya. Sudah menjadi, mungkin sudah bahkan menjadi natur dirinya untuk selalu memproduksi ya ketika Iya. orang punya hikmat. Nah hari itu Salomo tidak minta kekayaan. Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa memproduksi apa aja, termasuk kekayaan. Ya. Sudah? Ya. Hari itu Salomo tidak minta kekayaan, Salomo minta hikmat. Jadi yang dia minta adalah intisari dari seluruh kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Makanya lihat saja, saking berhikmatnya, Salomo bukan cuma punya kemampuan untuk memproduksi kekayaan, tetapi kekayaan pun datang pada dia kan. Ratu Sheba, raja-raja beragam bangsa, datang untuk mau kenal aja dengan hikmat Tuhan dalam Salomo. Pertanyaannya, apakah hikmat dikejar atau hikmat datang dengan sendirinya? Gini loh, saudara tidak akan pernah tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 kalau saudara tidak belajar. Ya. Simpulkan saja. Sudah? Iya, Oke. harus belajar. Pertanyaan yang kedua. Ketika merasa- kita merasa sudah menjalankan semuanya tetapi hikmat tidak kunjung kita dapat. Hal apa yang harus dilakukan? Ulang dari nol.
Kerjakan lagi semuanya itu dengan benar. Jangan-jangan semua yang kita rasa kita sudah kerjakan, tidak kita kerjakan dengan benar. Ulang lagi dari awal. Setidak mungkin Tuhan tidak kasih hikmat pada orang. Masih ingat Alkitab bilang apa? Kalau ada orang kekurangan hikmat, baiklah dia memintanya dari Tuhan yang memberikan dengan cuma-cuma. Tidak apa? Orang Ambon bilang babangke. Babangke itu ada orang Ambon di sini. Babangke itu yang tidak ngundat. Yang enggak ngundat gitu. Ngungkit. Iya betul Pak, betul. Mengungkit-ungkit. Jadi Alkitab sendiri bilang, minta. Hikmat diminta. Tuhan pasti kasih. Berarti kalau sampai kita udah minta, Tuhan udah kasih-kasih. Ulang dari awal. Ya. Ulang dari awal. Jangan-jangan dalam proses salah. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mungkin dia belum takut sama Tuhan mungkin Bu. Jadi dia belum dapat hikmat. Bagaimana tanggapan Ibu? Seringkali ada pernyataan umum mengatakan ambil saja dari sisi hikmah atau nilai moral kisah tersebut dan filosofi dunia. Apakah sistem tersebut bertentangan? Apakah itu sesuai firman Tuhan? Menolak, setuju, abu-abu. Ini kayak pilihan ganda. Ya, pilihan begini ganda saja. ini. Oke. Bagaimana tanggapan Ibu? Seringkali pernyataan umum mengatakan bahwa ambil saja hikmahnya, makna dari filosofi dunia. Nah, pertanyaannya dapat maknanya enggak? Iya. Orang selalu bermain ini kalimat. Pertanyaannya adalah dapat makna enggak? Kalau orang dapat makna dalam pembelajaran hidup, dan sekali mereka masuk dalam lembah, mereka akan berhenti mempertanyakan Tuhan. Karena apa coba? Dapat makna. Ya. Pertanyaannya adalah kalau hanya berpegang pada filosofi ini dan tidak ketemu dengan makna, kita tetap tidak kenal Tuhan. Ya. Dan jalan-jalan yang Tuhan menyertai kita di dalamnya. Jadi menurut saya daripada mempersoalkan ini Alkitabiah atau tidak, isu intinya lebih kepada begini. Dalam proses menjalani kehidupan beneran dapat makna enggak? Pertemuan dengan makna dalam proses kehidupan yang akan membuat teman-teman dan saya akan menjadi semakin teruji dan tajam dalam hikmat, kecerdasan, bahkan kebijaksanaan. Itulah Itu aja. hikmat itu sendiri sebenarnya. Tanpa hikmat kita tidak akan bisa menemukan makna itu sendiri. Saya menemani satu orang dalam proses belajar 13 tahun berpegang pada filosofi itu. 13 tahun. Menemukan makna. Ajar lagi. Ajar 13 tahun. Sampai baru tahun ini nih. Baru tahun ini nih. Dia akhirnya bilang sama saya, now I know. Saya rasa-rasa pengen pukul kepalanya sambil bertanya, kemana aja 13 tahun terakhir. Saudara paham kan? Orang bisa pegang filosofi apa saja. Tapi kalau tidak pernah bertemu dengan makna hidup, what's the point? Makanya memang butuh hikmat. Untuk membuat kita paham apa yang sedang terjadi dalam hidup. Pembelajaran apa yang kita bisa temukan yang menggiring kita untuk menjadi orang-orang yang semakin tajam, dewasa, cerdas. Ya. Dan Bapak Ibu bukan kebetulan Anda semua ada di tempat ini. Karena seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi ini adalah konten untuk mereka yang telah matang mungkin Bu ya. Jadi mereka-mereka yang sudah siap untuk sudah dewasa untuk mendengarkan bahkan tentang hikmat itu sendiri. Karena pasti saya percaya bahwa Anda semua di tempat ini tidak kebetulan datang malam hari ini belajar tentang apa itu hikmat. Karena jarang-jarang loh orang sampai mikir itu sampai sejauh ini sebenarnya. Bahkan mempertanyakan tentang hikmat itu sendiri. And thou only be above, yang tadi ya, yang kita akan selalu berada di atas. Apakah ini berarti yang bisa melayani Tuhan hanya orang-orang terbaik dan berhikmat? Orang yang tidak memiliki skill atau hanya bermodalkan hati, apakah tidak bisa? Dahulu mana skill atau hati? Ini saya yakin yang tanya ini anak-anak pemain musik ini. Enggak. Ini biasanya kan ditanya skill atau hati gitu ya. Bermain musik harus pakai skill atau pakai hati? Silakan Pastor Ana. Gini teman-teman, Bapak Ibu, kata hati dalam Alkitab. Pengertian paling pertama adalah pikiran. Orang yang tidak memiliki skill, hanya bermodalkan hati, tidak bisa. Sebentar, Hati itu teman-teman di mana ya? tidak punya pikiran, teman-teman gak bisa punya skill.
pertanyaannya harus diluruskan. Iya. Baik. Ngerti maksudnya teman-teman? Oke. Karena gini, kita bisa punya skills karena kita belajar. Ya. Sudah? Kita harus ahli di bidangnya kita. Main drum misalnya, harus ahli, nggak boleh biasa. Above only, because Tuhan desain kita untuk bermain pada strata itu, above only. Yes. Berarti konsepnya, kamu tidak boleh rata-rata. Kalau kamu rata-rata, kamu salah pijakan. Kamu lagi berdiri pada pijakan yang salah. Kamu didesain untuk ahli. Makanya harus pakai hati, harus pakai skill. Ya. Hati, Pikiran pikiran yang kita pakai untuk belajar, sampai kemudian latihan, sampai kemudian kita ahli. Nah, kalau ditanya begini, and thou only be above, apakah ini berarti yang bisa melayani Tuhan hanya orang terbaik dan berhikmat? Ya jelas dong, harus. Coba, di perjanjian lama, yang boleh melayani Tuhan, itu pilihan. Ya. Di perjanjian baru, Orang-orang yang dipilih, ya. boleh melayani Tuhan, apa coba? Pilihan. Mari saya tanya, jangan bicara Tuhan, jangan bicara Tuhan. Pak Jokowi bisa melayani Pak Jokowi tanpa skill, tanpa keahlian, tanpa keahlian permainan rata-rata? Tidak. Orang-orang yang tajam di bidangnya yang akan duduk dengan raja-raja. Yes. Berarti kan kalau ditanya begini, haruskah yang melayani Tuhan orang terbaik dan berhikmat? Harus Pak Ibu, harus. Dulu tuh 1000 tahun yang lalu, biasanya katanya, yang disuruh sekolah Alkitab adalah orang-orang yang ke sebelah sana. enggak. Kita semua harus ada pada posisi itu. Kita harus ahli di bidangnya kita masing-masing. Hikmat Tuhan harus sangat kuasai kita. Supaya waktu kita terlibat dalam bidang apapun termasuk pelayanan. Paling tidak begini Pak Ibu. Terang di dalam kita bersinar dengan megahnya. Ya. Orang tahu bahwa ada hikmat Tuhan bekerja pada kita. Kita enggak bermain rata-rata. Kita fokus jadi ahli. Ya. Ada pertanyaan tadi, dahulu mana, skill atau hati? Enggak bisa dahulu Harus mana. bersamaan ya. Karena kalau nggak punya otak nggak bisa jadi ahli. Betul. Gitu Karena istilahnya. hati itu juga dalam pikiran ya. Iya. Hati itu ini, saya lupa bahasa Ibraninya bilang lab kalau saya nggak salah. Bahasa Yunaninya bilang kardia. Itu sama-sama pengertian pertamanya pikiran. Baru setelah pikiran atau kemampuan berpikir, baru kemudian perasaan. Perasaan takluk di dalam pikiran. Bukan perasaan dominan, baru pikiran ngikuti. Enggak. Nah kayak kalau ada orang bilang gini, percaya Tuhan jangan pakai logika, percaya Tuhan pakai hati. Itu salah itu statement. Sembarangan. Iya. Percaya Tuhan pakai hati, ya percaya Tuhan pakai logika juga lah. Sebab hati berkaitan artinya adalah pikiran. Dari mana kita bisa percaya Tuhan? Pakai perasaan? Gak bisa. Mempercayai Tuhan harus pakai intelektualitas. Gak bisa percaya Tuhan pakai perasaan. Tahu kan Bapak Ibu? Perasaan datang dan pergi, naik dan turun, lemah dan kuat. Pikiran tidak. Pikiran yang dikuasai oleh kebenaran akan steady di situ. Pikiran yang terbiasa objektif akan steady di situ. Makanya orang sangat gampang mempercayai Tuhan, bahkan bisa berkomitmen mempercayai Tuhan whatever takes karena pikiran, pikiran yang bukan menguasai. perasaan. Makanya tadi saya bilang, kalau ditanya dahulu mana skill atau hati, nah, pertanyaan itu harus diganti. Iya betul. Ya silakan, Pastor. Oke. Iya Pak. Yakin bukan Bapak yang tanya? Oke. Iya. Aduh. Ada mikrofon satu mungkin supaya bisa ini direkam. Jadi ada mikrofon satu. Silakan, Pastor Joseph. Kita sering di dunia pelayanan, itu ada statement yang sangat terlalu sering diucapkan. Gini, contoh ya karena Pak Bagus tadi ngomong PAW, ya paling gampang PAW lah, paling gampang. Pelayanan mimbar, ya nggak tahu musik, nggak tahu penyanyi atau pokoknya di mimbar. Nah, seringkali yang saya pribadi dengar dan mungkin Pak Bagus juga, skill gak spiro, pokok iso main.
hati ini api. Iya. Cinta Yang penting sama punya Tuhan. hati katanya. Itu gimana, Pastor? Saya lupa ayatnya Pak. Ya. Ada di Mazmur. Di Mazmur atau di sebentar. Di perjanjian lama, bukan cuma di Mazmur. Pokoknya antara Kejadian, Keluaran, Imamat, Iya, sampai, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu ada ayat. Sebentar, nanti saya akan tanya Berry. Jadi gini, Berry Likumahwa. Iya, kan? iya. Itu kan gila itu kalau main bassnya. Jadi gini, di Alkitab diajar. Gini, orang kalau main musik, itu harus yang ahli. Orang yang dipilih untuk melayani Tuhan dalam bait Allah, itu yang ahli dalam bermusik. Ahli, bukan orang biasa. Jadi kalau dibilang begini, yang penting dia punya hati, skill pas-pasan. Gini loh, itu artinya kita melegitimasi permainan rata-rata. Tidak bisa. Hati kamu harus cinta Tuhan 100%. Or maybe 1,000%. Harus itu. Tapi begini, tidak bisa bermain statement yang penting cinta Tuhan, skill pas-pasan boleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Didik orang untuk cinta Tuhan, tapi didik orang untuk jadi ahli pada bidangnya. Karena itu yang Alkitab ajar. Bahkan Alkitab menulis Pak, yang main musik untuk kepentingan Tuhan, itu yang dipilih cuma yang ahli Pak. Cuma yang ahli. Kayaknya Berry pernah. Kayaknya ditawarin Mazmur. kayaknya ya. Berry kayaknya pernah ngomong ini deh. Mazmur 33. Mazmur 33 itu berapa? Ayat 3 ya? Apa bunyinya Pak? Boleh minta tolong Pak ditampilkan? Play with skillful. Coba, skillful. Jadi gini, jangan modal cuman cinta Tuhan. Pertanyaannya adalah ini. Sebentar, kamu cinta Tuhan beneran? Kalau kamu cinta Tuhan, kamu pegang Tuhan punya perkataan, kamu lakukan prinsipnya. Secara yang Alkitab ajarkan adalah, kalau mau main musik, bagaimana? Ahli. Ahli, skillful. Berarti standarnya kita. Pak, orang seringkali bilang ini untuk saya, standar terlalu tinggi. Mari saya kasih tahu, ini bukan standar tinggi, ini Tuhan punya standar. Ya. Dianya aja mungkin standarnya yang lebih rendah mungkin. Ya saya kurang nggak tinggi, tahu. kurang tinggi. Pak, Gak punya standar. jadi statement-statement kayak gini, yang kita harus berani counter. Untuk menegaskan kepada orang bahwa begini, karena kamu cinta Tuhan, kamu harus ahli di kamu punya bidang. Ya. Itu kan prinsip. Sing unto him a new song, play skillfully with a loud noise. Jadi bernyanyilah dengan nyanyian yang baru, bermainlah dengan penuh keterampilan, skillfully dengan suara yang nyaring. Bahkan begitu ya. Saya yakin Pak, Ibu, saya yakin semua orang yang mengasihi Tuhan harus ahli di bidangnya. Somehow, you believe it or not, but the Bible says, Alkitab bilang kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. That says the Pastor. words of God. Jadi sekarang pertimbangkan, Bapak Ibu lagi ditaruh sama Tuhan di bidang apa? Ya. Harus cinta Tuhan dan ahli di situ. Jadi expert di sana. Karena ada hikmah. Jadi standar dasarnya itu expert. Iya. Standar dasar ini. Saya ingat betul di Ambon waktu itu kita lagi kumpul bersama. Lalu Pak Kris, Manusama, Ya. bilang, kalau kamu jadi tukang parkir, ya tukang parkir yang ahli sekalian. Ya, ya. Kalau jualan sayur di pasar, jadi penjual sayur yang betul-betul ahli sekalian. Karena kalau hikmat bekerja pada kita, di bidang apapun kita ada, harusnya kita sangat tajam di area itu. Itu hikmat. Above only Pak, Ibu. Kita nggak didesain untuk main di rata-rata atau di bawah. Kita didesain above only, konsepnya. Terang, Yesus sendiri bilang, tidak pernah ditaruh di bawah kaki Dian. Terang cuma ditaruh di mana? Di atas. Di bawah kaki Dian, di bawah gantang. Terang ditaruh di atas gantang. Terang ditaruh di atas bukit. Konsep terang. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Sarana. Ini ada sebuah pertanyaan yang sedikit mepet pinggir jurang. Jadi, Salomo kan dianggap pribadi yang dikaruniai hikmat oleh Tuhan. Tetapi mengapa bisa dia menjadi pribadi yang dalam tanda kutip gagal
memaksimalkan rencana Tuhan. Ini gagal yang seperti apa juga mungkin terserah yang nanya mungkin ya, silakan. Gunditnya banyak, Pak. Oh iya, gundiknya Iya, banyak. iya. Ya. Itu Alkitab mencatat. 700 ya. Gitu. Pertanyaan ini jawabannya cuma satu, Pak, Ibu. Dia fatherless. Dia punya bapak, tapi bapaknya nggak hadir. Secara fisik dia punya bapak, tapi bapaknya nggak hadir untuk didik dia sampai mengakar kuat di dalam kebenaran. Hasilnya adalah dengan semua karunia yang kita dapat, Salomo dapat, somehow he missed the point. Ya, Kenapa kok nggak nyalahkan ibunya? karena semua ibu orang baik, Pak. Iya. Ikutin Enggak, Pak, rule, enggak. Karena rule begini. number one. Karena konsepnya begini, Pak. Bapak itu yang memberikan identitas buat anak. Ya betul, Bapak Bukan memberikan ibu. identitas. Bagaimana? Enggak, Oh, iya. salahnya bapaknya mau Sama dibohongi bapaknya. kan. Kok bapaknya mau dibohongin ibunya? Oke. Enggak, konsepnya kenapa harus bapak? Iya, kenapa harus bapak? Karena memang bapak yang menanamkan identitas. Bapak yang menanamkan tujuan. Lebih tepatnya pria panglima, perempuan panganam, Pak. Iya, baik. Jadi kegagalannya adalah dia kehilangan bapak, figur bapak, fatherless ya. Jadi bahkan orang yang berhikmat sekalipun kalau dia fatherless pasti akan menemukan kegagalan dalam kehidupan. Iya. Bagaimana tanggapan Ibu? Apakah hanya orang-orang percaya yang sudah level dewasa rohani yang dianggap sebagai pengajar yang sudah bisa memiliki hikmat Kristus ketimbang yang masih bayi rohani atau kanak-kanak atau awam? Gimana ini Bu? Apakah benar demikian? Awam tuh kalau diartikan ya, itu bodoh loh. Betul. Kata awam kan artinya ya, bodoh betul. tuh. Damis ya. Iya. Awam itu dummy ya. Iya, damai. Begini, hikmat itu bertahap sesuai dengan kapasitas. Ya, yang tadi kita bahas di depan ya. Semakin kita belajar, semakin terentanglah kapasitas. Waktu kita memilih untuk takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur saleh. Lalu kita memilih untuk belajar juga pada bidang apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Jelas kita akan tampil beda. Apakah orang dunia, bayi rohani yang kekanak-kanakan bisa memperoleh hikmat? Bisa. Kalau mereka meninggalkan permainan kekanak-kanakan, meninggalkan pijakan menjadi bayi, lalu terfokus kepada menjadi dewasa. Bukankah tadi hikmat diberikan kepada orang dewasa? Ya. Berarti begini, tinggalkan saja kekanak-kanakan. Stretching your own capacity, supaya pada akhirnya hikmat itu akan ditambah satu waktu, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana dengan orang-orang di luar Kristus? Jelas Pak Ibu, hukumnya jelas, hukum di dunia ini jelas. Siapa belajar dia cerdas. Ya. Siapa tidak belajar, dia tidak cerdas. Iya. Itu saja. Kata lainnya bodoh tadi. Iya, tidak cerdas. Tidak cerdas, oke. Nah, itu prinsip. Jadi ya sudah. Kalau toh teman-teman dan saya, misalnya dokter misalnya. Kalau bapak atau ibu tidak belajar, di bapak dan ibu punya bidang, maka pasti akan ada dokter yang jauh lebih ahli dari bapak dan Ya, ibu. betul. Sesederhana itu. Secara yang rugikan kita. Kenapa coba? Semua orang belajar pasti pintar. Apalagi kalau Tuhan tambahkan hikmat. Ya. Saya kasih contoh Pak Ibu. Saya punya satu teman baik. Ahli anestesi. Sekali waktu di ruang operasi. Itu dia harus handle orang. Bersama-sama dengan tim. Gitu ya. Itu orang putus napas. Dia berdoa di ruang operasi, Tuhan. Ini harus diapakan. Supaya orang ini jangan mati. Saya lupa dia cerita 1000 tahun yang lalu. Saya lupa apa yang Tuhan kasih buat dia. Itu kayak mata kebuka, kayak ada hikmat yang bekerja pada otaknya. Dia bikin orang itu hidup lagi.
Yang tidak pernah dipikirkan, tidak timbul dalam hati, Itu. diberikan Tuhan. Itu hikmat. Makanya begini, kita belajar. Semua orang belajar pasti jadi ahli, terampil aja. Apalagi ketambahan pemberian hikmat dari Tuhan. Makanya Alkitab bilang, thou shall above only atau apa tadi? Pokoknya kita akan ada di area itu Pak, Ibu. Makanya putuskan untuk belajar, cinta Tuhan, apalagi setia pada Tuhan, taati kebenaran, dengar-dengaran pada Tuhan, minta Tuhan kasih arahan, petunjuk, belajar serius. Saudara, saya akan bermainnya di atas, bukan di bawah. Kita punya terang pasti bersinar. It's a very natural things in life. Apalagi kita semakin lama semakin dewasa. Hikmat anak-anak beda dengan hikmat orang dewasa. Apalagi orang anak-anak meninggalkan kekanak-kanakan mengejar kedewasaan. Kita tambah tajam di area itu Pak Ibu. Ada satu pertanyaan Bu yang menggelitik saya, itu tentang bagaimana dengan sikap kita sebagai orang tua yang mungkin kemudian mendapati anak kita itu ternyata diberikan special needs ya. Kita ngomong to the point aja, itu Down syndrome. Bahwa ada kemungkinan kepintarannya akan berbeda dengan anak-anak yang lain. Sedangkan kita kan bicara tentang hikmat Tuhan, kemudian bagaimana dia bisa menguasai dunia dengan hikmat. Dan apakah bagi orang tua yang seperti ini, apa pengharapan yang bisa diberikan bahwa saya tahu anak saya punya Down syndrome. Ini apa yang harus kita doakan, atau mungkin yang pengharapan apa yang bisa kita berikan kepada, apakah masih mungkin seorang anak seperti ini punya hikmat yang di atas rata-rata? Kemarin ada satu kasus, satu anak IQ-nya saya lupa 50 atau 60. Kata ahli yang tangani dia, psikiater, ini harusnya bisa naik sampai pada batasan 90. Cuma agak susah naik karena di usia dia yang sekarang ini. Gitu. Lalu psikiater ini bilang, harusnya dari kecil ini anak didampingi dan mengeluarkan kata-kata encouragement buat dia. Itu membuka peluang untuk IQ-nya bisa naik dengan konsep didampingi dan encouragement words. Itu bisa upgrade. Ada satu di Instagram, saya lupa nama Instagramnya apa. Orang Down syndrome, dia ahli dalam pottery. Oke. Punya keahlian khusus di sana ya. Khusus. Buatannya sangat indah. Sehingga kalau orang mau, orang harus PO. Orang luar. Orang mau, orang harus PO. Karena setiap kali dia buat, habis. Setiap kali dia buat, habis. Anak Down syndrome. Sudah bertumbuh dewasa, tapi ahli di bidangnya. Jadi kata kuncinya tadi, yang menjadi ahli di bidangnya, apapun Ahli itu pasti di bidangnya. ada. Mau dia Down syndrome kah, mau dia pun IQ jongkok kah, paling tidak begini. Didampingi, the words of encouragement, buka peluang untuk ini anak belajar. Ingat, garis bawahi, pendampingan. Ternyata orang-orang Down syndrome bisa jadi. Anak-anak ADHD bisa jadi. Anak-anak autis bisa jadi. Jadi menurut saya selalu ada harapan pada fakta anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Saya justru sekarang melihatnya bahwa kehadiran mereka adalah peluang untuk membuktikan kepada siapa saja bahwa Tuhan itu hebat. Amin. Somehow anak-anak tipikal begini rata-rata pintar-pintar. Ya. Orang-orang hebat. Saya lupa jumlahnya lebih tepatnya sekian persen. Tapi sekian persen penemu di dunia itu orang-orang ADHD atau anak-anak autis. Ya, mengalami disleksia itu, Disleksia, beberapa penemu itu. Exactly. Makanya kuncinya yang itu menarik karena Alkitab sendiri mencatat pendampingan dan the words of encouragement. Manusia itu ternyata bertumbuh dan menjadi sehat, lalu bisa menjadi ahli di bidangnya kalau environment yang diciptakan itu tepat. Ya. Bersama dengan hikmat Tuhan, maka apa yang bahkan tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah terfikir, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan bisa menyediakan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan ya. Iya. Bahwa ada hikmat Tuhan yang bisa mewujudkan itu semua. Iya. Baik. Terima kasih Pastor Ona buat Thank malam you, hari Pak ini. Bagus. Ada banyak Tuhan hal yang kita memberkati. dapatkan malam hari ini dan saya percaya itu semua memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pastor Ona, Tuhan memberkati.